Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pada kesempatan ini, perkenalkan nama saya Suwandi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Eh, saya akan membahas mengenai tugas saya dalam pelatihan kompetensi PBJP untuk PPKTPC tahun 2024 yang sudah memasuki ke tahap untuk standar kompetensi, jenis kompetensi mengelola PBJP secara sekolah level 2. Yaitu saya akan membahas pada tugas ketiga, yaitu melengkapi lampiran 1 KAK Swakelola. Jadi untuk membuat KAK Swakelola, seperti yang terdata di skenario di buku kerja, maka kita harus bisa mengambil beberapa poin, antara lain kapan pelaksanaan, siapa yang akan melaksanakan, besaran pagu, dan lain-lain. Nanti skenario di B ini yang akan kita perhatikan dalam pembuatan KAK Swakelola. Baik, saya akan langsung masuk ke tugas yang telah saya buat, yaitu lampiran 1 KAK Swakelola. Saya akan langsung masuk, di mana KAK ini dibuat untuk paket pengadaan jasa konsultasi perseorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil. Pada KAK ini cara standar memuat akan menceritakan latar belakang dari kegiatan pengadaan ini, di mana mengenai pembahasan mengenai stunting, perlunya dilaksanakan penyuluhan terhadap pencegahan stunting. Kemudian yang akan dilakukan secara swakelola bekerja sama dengan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Regional Kota X. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah pembuatan KAK atas kegiatan pengadaan jasa konsultansi perseorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, yang merupakan langkah yang perlu dilakukan secara sistematis. Dan ini bersifat kompilasi atas perencanaan semua kegiatan yang diamanatkan kepada Dinas Kesehatan Kota X untuk melaksanakannya. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya modul penyuluhan, bahan tayang dan video kreatif pada Dinas Kota X melalui sistem yang terintegrasi dengan perencanaan proses pemilihan penyedia dan pelaporan pengadaan, serta dapat dipergunakan oleh stakeholder yang terkait. Sedangkan sasaran dan output dari kegiatan ini adalah penyusunan modul penyuluhan pencegahan stunting pada ibu hamil yang meliputi pemberian ASI eksklusif pada bayi sehingga berusia 6 bulan, memantau perkembangan anak dan membawa ke posyandu secara berkala, mengkonsumsi secara rutin tablet tambah darah, serta memberi empasi yang bergizi dan kaya protein hewani untuk bayi yang berusia di atas 6 bulan. Selanjutnya adalah lokasi pekerjaan yang tertulis di buku kerja. Lokasi penyuluhan ini akan dilaksanakan di 10 kecamatan dengan total jumlah peserta 2.100 orang ibu hamil. Adapun sumber pendanaan berasal dari DPA, Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024. Nilai pekerjaannya adalah 60 juta rupiah. Nama organisasi dan KPA-nya adalah untuk KPA Ibu Winnie Handayani dengan satuan kerja Dinas Kesehatan Kota X. Nama organisasi dan pembuat komitmennya ada nama pejabat pembuat komitmen adalah Suwandi STMSC. Satuan kerjanya Dinas Kesehatan Kota X. Ruang lingkup yang akan dibuat di dalam pengadaan ini adalah 1. Penyusunan KAK, 2. Persiapan pelaksanaan, pemilihan penyedia, pembuatan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, pembuatan bahan tayang sehubungan dengan metode pencegahan stunting bagi ibu hamil, pembuatan video kreatif tentang pencegahan dan stunting bagi ibu,
Nomor 7, penyuluhan tentang pencegahan stunting bagi ibu hamil. 8, laporan kegiatan. 9, evaluasi kegiatan. Baik, kemudian kita masuk ke poin 10, yaitu spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, di mana untuk spesifikasi teknisnya adalah terdiri dari 3 poin, yaitu poin 1 adalah membuat modul pencegahan stunting bagi ibu hamil, di mana terdiri dari total keseluruhannya adalah 4 modul, yaitu modul 1 pemberian ASI eksklusif, yang kedua memantau, yang ketiga mengkonsumsi secara rutin, yang keempat memberikan empasi. Kemudian spesifikasi yang kedua adalah bahan tayang untuk penyuluhan sebanyak 5 bahan tayang. Kemudian video kreatif bagi penyuluhan sebanyak 1 video. Baik, yang poin ke-11 adalah peralatan, material, personel, dan fasilitas dari pejabat pembuat komitmen. Jadi pada pengadaan ini nanti pihak penyedia akan mendapatkan beberapa peralatan, material, personel dari PPK, yaitu menugaskan personil tim teknis dengan kerja konsultan, kemudian menyiapkan ruang rapat beserta perlengkapannya terbatas, meja dan kursi, menyediakan dan pengguna jasa menyediakan kumpulan foto dan yang dari data studi terdahulu, kemudian mengangkat petugas atau wakil yang bertindak sebagai staf teknis dan staf administrasi. Poin ke-12, ini pelaksanaan ini kegiatan ini akan diselenggarakan selama 2 bulan, yaitu dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 15 Maret. Sedangkan KK terhadap laporan pendahuluan, yaitu laporan pendahuluan itu membuat informasi umum, rencana kerja, jadwal, ringkasan kemajuan pelaksanaan pengawasan, dan bagian pelaksanaan. Laporan pendahuluan harus diserahkan. Laporan pendahuluan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk buku laporan sebanyak 5 buku laporan. Kemudian laporan akhir memuat rangkuman semua proses dan produk kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh konsultan perseorangan pada kegiatan penyusunan modul pencegahan stunting ibu hamil. Adapun laporan akhir diserahkan pada akhir kontrak sebanyak 5 buku laporan. Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 30 hari sejak kontrak ditandatangani dalam bentuk buku. Ini artinya 60 hari karena laporan akhir ya, 60 hari, 60 hari 60 hari sejak kontrak ditandatangani, karena ini kontrak ini nanti akan berdurasi 60 hari kalender. Kemudian hal lain-lain yang perlu diperhatikan juga adalah alih pengetahuan, di mana jika diperlukan pelaksana sekolah berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada persen, dan di mana hal ini dirasa tidak diperlukan karena konsultan perseorangan dianggap sudah menguasai bidang yang akan dilaksanakannya. Baik, mungkin itu pembahasan dari tugas lampiran 1 yang saya buat sehubungan dengan KAK swakelola paket pengadaan jasa konsultasi perorangan untuk penyusunan modul pencegahan stunting bagi ibu hamil pada tahun 2024. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.